Oi Wak. Iya pula. Wak, kita paham lah ya, hari ini situasi geopolitik dunia lagi memanas ya kan. Bahkan sangat panas nih Wak, ke arah perang yang mungkin akan berdampak juga buat perekonomian global Wak. Termasuk kita di Indonesia nih saat ini nih ya. Yang prediksinya yang akan membuat harga-harga dan daya beli kita hancur Wak. Dan pasti akan ke arah chaos. Jadi apa kalian udah siap kalau itu terjadi? Hah? Nanya aja aku nih. Nah, bicara tentang perang Wak, hari ini semakin memanas Wak. Perang antara Iran versus Israel. Perang yang sebenarnya nggak seimbang nih Wak. Kenapa aku bilang nggak seimbang? Ya karena kita tahu lah Israel itu sedang melawan siapa ya kan. Israel itu sedang melawan kekuatan besar yang tercatat sejarah kebesarannya Wak. Sebuah emporium yang sudah berdiri beribu-ribu tahun ya. Dan mereka nih, Israel nih, nggak sadar itu. Jadi nggak perlu berlama-lama lagi Wak, yuk kita bahas Imperium Persia yang menjadi tonggak awal peradaban dunia. Yuk gas, masuk barang kapal. Napas lu, ngap dah. Wak, Iran atau Persia adalah salah satu peradaban tertua yang membentuk salah satu kekaisaran pertama di dunia dan memberikan kontribusi besar bagi kemajuan peradaban manusia, Wak. Ya kan? Iran yang sebelumnya adalah Persia memiliki sejarah yang menarik, Wak. Dimulai dari masyarakat kecil yang hidup semi-nomaden, pengembara, dan kemudian menetap lalu berubah menjadi pemukiman urban yang berusia lebih dari 11.000 tahun sebelum Masehi loh. Nah, sekitar 6.000 sebelum Masehi, Wak, wilayah ini adalah tempat di mana emas, perak, tembaga, dan beberapa logam lain pertama kali ditemukan, ya kan? Nah, sekitar 2000 sebelum Masehi, suku Arya pindah ke wilayah tersebut yang membuat negara itu dikenal sebagai Aryana atau Iran, yang berarti tanah Arya, ya kan? Jadi kita paham lah ya ras mereka siapa ya kan, Wak? Ras Arya mereka itu, ya kan? Bahkan Wak, beberapa imigran dari wilayah tersebut masih menyebut diri mereka sebagai bangsa Persia dan bukan bangsa Iran, Wak. Kenapa? Ya, bangga mereka ya kan. Bangsa Persia Iran saling terkait Wak, karena mereka menggunakan bahasa Persia, bahasa kuno yang relatif tidak berubah sejak abad ke-12. Nama Persia sendiri diperkirakan berasal dari Pars atau Parsis ya kan, sebuah wilayah yang terletak di utara Iran modern, Wak. Pars pada gilirannya diyakini berasal dari Parsua, sebuah kerajaan kuno di Asia Barat tempat tinggal para leluhur bangsa Persia. Bangsa Yunani kuno menggunakan variasi nama ini ketika merujuk pada kekaisaran Armenia, Wak, dan menyebut mereka sebagai bangsa Persia. Dalam catatan mereka nih tentang kerajaan ini, jadi Yunani kuno pun mengakui ya Wak ya, bangsa Persia ini diakui sama Yunani kuno ya kan. Sejarah Persia sendiri itu bertalian erat dengan sejarah kawasan luas yang disebut Iran Raya, Wak, yakni kawasan yang membentang dari Anatolia, Bosforus, serta Mesir di sebelah barat sampai ke tapal batas India, Wak, tapal batas India kuno, serta Sirdaya di sebelah timur ya kan. Dan dari Kaukasus serta stepa Eurasia di sebelah utara sampai ke Teluk Persia dan Teluk Oman di sebelah selatan. Nah, itu batas-batasnya. Bagian barat dan barat daya dataran tinggi Iran turut berperan dalam sejarah timur dekat kuno, Wak, sejak permulaan zaman perunggu. Dimulai dari bangsa Elam dan kemudian bangsa-bangsa lain seperti Kas, Mania, dan Guti. Bahkan George William Frederick Hegel menjuluki bangsa Persia sebagai bangsa bersejarah yang pertama. Nah, coba kalian bayangin itu. Bangsa besar ini ya kan. Bangsa-bangsa yang awalnya tidak saling berhubungan ini pertama kali bersatu menjadi budaya yang berbeda, Wak, di suatu daerah yang terletak di provinsi Fars, Iran saat ini nih. Ya, penyebutan pertama mengenai bangsa Persia dalam sejarah terjadi pada abad ke-9 sebelum Masehi, ketika bangsa Asyur merujuk kepada suatu bangsa yang menyebut diri mereka Parsua. Nah, bangsa Asyur yang sudah dilanda perpecahan internal akhirnya runtuh pada tahun 600 sebelum Masehi, Wak, berkat koalisi antara bangsa Persia dan suku Arya yang memiliki hubungan dekat yang disebut bangsa Media. Dan pada masa inilah kekaisaran Persia dimulai. Kekaisaran Persia adalah sebutan untuk serangkaian dinasti yang pernah berkuasa di wilayah Persia, Wak, atau saat ini dikenal sebagai Iran. Kekaisaran ini berkembang menjadi salah satu kerajaan atau kekaisaran, bahkan disebut sebagai imperium terbesar dalam sejarah dunia, Wak, yang wilayahnya membentang dari semenanjung Balkan nih di barat hingga lembah Indus di timur. Coba bayangin tuh, dari Balkan, Eropa ke Indus, India ya kan,
besar kali itu ya kan. Dan kalau kita bicara total masa waktu kekaisaran Persia ini berlangsung Wak, selama lebih dari 10 abad Wak, atau sekitar 1000 tahun lamanya tuh. Tepatnya dari abad 6 sebelum Masehi sampai abad ke-7 Masehi ya. Luar biasa ya kan. Pada abad ke-7 sebelum Masehi, suku Medes menjadi simbol pendiri bangsa yang juga membentuk kekaisaran Persia pertama. Bangsa Medes mempersatukan seluruh Iran menjadi satu bangsa dan satu kekaisaran pada 625 sebelum Masehi. Pada abad ke-6 sebelum Masehi, Korsi Agung atau yang dikenal Cyrus II atau Cyrus the Great atau Cyrus Agung yang memimpin salah satu suku dan mulai mengalahkan kerajaan-kerajaan terdekat seperti Media, Lydia, dan Babel. Bukan Babel, Bangka Belitung, Babel, Babilonia ya. Koresi Agung atau Cyrus the Great inilah yang mendirikan kekaisaran Persia pertama yang awalnya adalah kekaisaran Armenia Wak, pada 550 sebelum Masehi waktu itu. Yang wilayahnya membentang dari Balkan sampai ke Afrika Utara dan Asia Tengah, meliputi 3 benua Wak, dan berpusat di Persia Wak, beribu kotanya Persepolis. Inilah kekaisaran terbesar sekaligus yang pertama di dunia nih. Ya, pada masa pemerintahan Koresi Agung 550 sampai 530 sebelum Masehi Wak, kekaisaran Persia pertama berkembang menjadi negara adidaya pertama di dunia Wak, yang berdiri di 3 situs peradaban kuno, Mesopotamia, lembah sungai Nil, dan lembah sungai Indus. Bahkan putra Koresi Agung yaitu Kambises II menaklukkan Mesir pada masa itu Wak. Negara kuat juga tuh yang tersisa di kawasan itu. Mesir ditaklukin ya sama dia. Tunduk sama dia ya kan. Yang berakibat runtuhnya Wangsa Mesir yang ke-26 Wak. Hingga kemudian nih pada saat Darius I, Darius Agung tuh berkuasa 522 sampai 486 sebelum Masehi. Pada masa inilah Persia mengalami masa kejayaan kekaisaran Persianya Wak. Pada periode ini kekuasaan Persia membentang dari Kaukasus dan Asia Barat di Makedonia nih, Balkan, Laut Hitam, Asia Tengah, dan bahkan Libya dan Mesir. Selain itu beberapa hal penting lain yang dilakukan oleh Darius Agung, seperti Darius mula-mula menetapkan Susa sebagai ibu kota pertama, ya kan, memulai pelaksanaan pembangunan Persepolis sebagai kompleks seremonial besar kekaisaran Persia tuh waktu itu. IKN Wak. IKN mah nggak siap. Kalau ini udah siap. Ya kan? Belum Wak, bukan enggak. Nggak bakalan itu. Iya. Ya pulang. Lanjut lagi ya, membangun terusan di antara Sungai Nil dan Laut Merah Wak, yang menjadi cikal bakal terusan Suez modern nih sekarang. Membangun jalan raya yang membentang dari Susa hingga ke Sardis yang dilengkapi dengan pos-pos penjagaan dengan jarak antara yang teratur. Ya sampai-sampai kita kenal lah namanya kuda Persia adalah kuda tercepat ya kan. Bukan kudanya yang cepat Wak, jalannya yang enak ya kan. Kudanya mah sama aja ya kan. Infrastrukturnya udah enak, jadi jarak tempuh itu jadi lebih cepat gitu. Macam di Konoha berarti Wak ya. Ya gitulah. Di Konoha bukan infrastrukturnya yang cepat Wak, Jadi inframerah. uangnya yang hilang cepat ya kan. Cepat hilang uang tuh ya. Nah kemudian Darius juga memperkenalkan mata uang dan ukuran timbangan Wak. Uang logam dalam satuan darik nih, keping emas dan sikal keping perak kayak dinar dirham ya kan, dibakukan sama dia itu. Sebenarnya uang logam telah ditemukan lebih dari sahabat sebelumnya ya Wak, bukan berarti dia penemunya gitu. Nah, baru di zaman Darius dibakukan dan efisiensi administrasi ditingkatkan ya kan. Serta Darius memperkenalkan bahasa Persia tua yang menggunakan aksara paku Wak, yang banyak digunakan untuk pembuatan prasasti kerajaan. Peninggalannya masih bisa kita temuin sekarang nih, aksara paku seperti Cyrus Cylinder tuh Wak. Kalian boleh cek nanti lah, carilah Cyrus Cylinder itu, aksara mereka itu. Apa itu Wak? Carilah nih. Di bawah kekuasaan Koresi Agung hingga Darius I inilah kekaisaran Persia tumbuh menjadi kekaisaran terbesar Wak, dalam sejarah umat manusia loh, dengan wilayah yang membentang 3 benua Wak, yakni Eropa, Asia, dan Afrika. 3 benua dia megang, Masya Allah. Nah pencapaian terbesar mereka adalah kekaisaran itu sendiri Wak. Kekaisaran Persia merupakan negara adikuasa pertama di dunia yang berlandaskan toleransi dan hormat terhadap budaya dan agama lain. Pada penghujung abad ke-6 sebelum Masehi, kekaisaran Persia telah menaklukkan bangsa Paeonia dan Trakia serta menundukkan seluruh kota-kota pesisir di Yunani. Nah, Persia juga mengalahkan bangsa Saka Eropa di sekitar Sungai Donau. Bahkan pada tahun 512 sampai 511 sebelum Masehi, Makedonia menjadi kerajaan bawahan dari kekaisaran Persia Wak. Makedonia disikatnya. Pada 499 sebelum Masehi, Athena turun tangan membantu pemberontakan di Miletus dan yang mengakibatkan Sardis habis dijarah raya. Keikutsertaan Athena memicu perang dengan kekaisaran Armenia terhadap Yunani daratan. Nah, perperangan ini dikenal sebagai Perang Yunani Persia Wak, yang berlangsung sepanjang paruh pertama dari abad ke-5 sebelum Masehi dan dikenang sebagai salah satu perang terpenting dalam sejarah Eropa loh. Iya, serius aku.
Pernah nggak serius, Wak? Ya memang selama ini bercanda aja aku. Ya pula. Memasuki tahun 480 sebelum Masehi, setelah serangkaian kemenangan diraih Yunani, pihak Persia terpaksa mundur dan dengan demikian kehilangan kendali atas Makedonia, Wak, Trakia dan Ionia. Pertahanan atas tanah Persia harus dibayar mahal, Wak, hingga menghabiskan dana kekaisaran. Hal ini kemudian menyebabkan kenaikan pajak yang memberatkan rakyat. Makanya aku bilang sama pemerintah nih, jangan berat-berat bayar pajak, Bapak. Hancur pemerintah kalian nanti. Kalau perlu nggak ada pajak. Kalau perlu jangan pajak. Ya, Indonesia nih kaya, Pak. Hingga akhirnya menjelang 331 sebelum Masehi, Armenia pun akhirnya jatuh di tangan Alexander Agung, Wak, dari Makedonia. Ya, Alexander the Great. Setelah melewati beberapa peperangan mengalahkan Darius III dalam pertempuran-pertempuran di Granikos, Issos, dan Gua Gemela. Nah, walau kekuasaan Alexander Agung tidak bertahan lama nih sebenarnya, yang akhirnya mengakibatkan perpecahan, Wak, tapi cukup mengakibatkan Kekaisaran Persia kehilangan banyak kekuasaan atas wilayah-wilayah lainnya. Setelah runtuhnya Kekaisaran Persia pertama, Wak, terdapat beberapa dinasti yang berkuasa di wilayah yang tersisa setelahnya, ya, seperti Kekaisaran Seleuka 312 sampai 248 sebelum Masehi dan Kekaisaran Parthia 248 sebelum Masehi sampai 224 Masehi, Kekaisaran Sasania 226 sampai 651 Masehi, ya. Nah, para penguasa ini berusaha mengembalikan Kekaisaran Persia ke masa-masa kejayaannya, Wak, yang seperti dilakukan Armenia waktu itu. Walau pada zaman Sasania nih, Wak, dinasti Sasanid nih, bangsa Persia akhirnya sempat mencapai titik puncak peradaban dalam berbagai bidang, Wak, dan menjadi kekaisaran Iran Raya terakhir sebelum akhirnya bangsa Arab Islam masuk menguasai mereka, ya. Nah, penaklukan Persia oleh bangsa Arab terjadi antara tahun 633 sampai 654 Masehi, menandai berakhirnya kekuasaan Kekaisaran Sasania dan digantikan oleh Kekhalifahan Rasyidin. Setiap masa ada waktunya, ya, dan setiap waktu ada masanya, ya enggak? Iya pula. Iyalah. Terus kapan, Pak, masanya, Pak? Nah, ada waktunya. Terus waktunya kapan, Pak? Ya, ada masanya. Kita bahas sedikit nih mengenai invasi Khalifah Islamiyah ke Persia, ya. Invasi ini dimulai pada masa kekhalifahan Abu Bakar dan berlanjut hingga masa Umar bin Khattab, ya, Wak, ya. Pasukan Muslim Arab pertama kali memasuki wilayah Sasania pada tahun 633 Masehi, ketika Jenderal Khalid bin Walid menginvasi daerah yang kini disebut Irak. Seiring dipindahkannya Walid nak Dewi. Seiring dipindahkannya Khalid ke front Romawi di Levan, Wak, kaum muslim akhirnya kehilangan kekuasaan mereka akibat serangan balik Persia, ya kan? Kemudian invasi kedua dimulai pada tahun 636 Masehi di bawah Sa'ad bin Abi Waqqas, ketika suatu kemenangan kunci pada pertempuran Al-Qadisiyah berujung pada berakhirnya kendali Sasania di Persia Barat secara permanen. Tunduk jadinya. Pada masa kekuasaan Islam nih, Wak, banyak dari orang-orang Persia kala itu yang akhirnya memeluk Islam, Wak, dan sebagian kecil mereka yang tetap bertahan dengan kepercayaan leluhurnya nih, Zoroaster, ya kan? Dan beberapa mereka yang tetap mempertahankan kepercayaannya akhirnya banyak yang pergi, Wak, meninggalkan Persia menuju India dan membangun komunitas baru di sana. Makanya untuk paham Zoroaster, pagan itu hidup tenang di India kan banyak kan? Nah, dalam kurun waktu 1 abad, bangsa Persia bangkit kembali, Wak. Mereka berhasil selamat dari berbagai invasi bangsa Mongol, Wak, Turki, dan pemberontak Afghanistan, tetapi tetap mempertahankan persatuan nasional multi etnis mereka yang unik. Hasilnya, Wak, sungguh menggembirakan, Wak. Iran melahirkan sejumlah intelektual terhebat di dunia dan mereka mengubah dunia selamanya. Contohnya nih, mereka para intelektual hebat dari Persia itu adalah Ibnu Hayyan, dikenal Barat Latin sebagai Geber, Wak, wafat 815 Masehi, ya kan. Al-Khawarizmi di Barat Latin dikenal sebagai Algorismus, Wak, wafat 850 Masehi. Siapa yang gak kenal tuh penemu yang akhirnya kini digunakan dalam dasar-dasar ilmu komputer, Wak, algoritma. Algoritma itu, Wak? Iyalah, Al-Khawarizmi. Orang Persia dia. Persia lah, Wak. Ya pula. Makanya nih, Banu Musa bersaudara, mereka adalah tokoh fisika, Wak. Al-Farabi, Wak, wafat 870 Masehi itu, filsuf dunia dan keilmuannya di bidang logika, politik, dan juga seorang musisi, Wak. Razi, wafat 925 Masehi, berkontribusi dalam kedokteran, Wak, filsafat, matematika, dan musik. Al-Balkhi, wafat 934, ilmuwan itu. Al-Sufi, bangsawan dan astronom Persia. Ibnu Sina, Avicenna, Wak, bapak kedokteran modern loh. Ibnu Sina, Wak, dari Persia itu. Ya pula. Al-Biruni, ya, bapak tokoh astronomi terkemuka, Wak, fisikawan, matematika, kedokteran, dan sejarawan lo itu. Al-Ghazali, Wak, Al-Ghazali, Wak. Al-Ghazali, Wak, dari Persia. Imam Ghazali maksudnya.
Iya, bukan Al-Ghazali Daldildul. Bukan. Oh, bukan yang itu ya. Bukan. Al-Ghazali, Wak. Umar Khayyam, tokoh astronomi. Al-Tusi, Wak. Banyak matematikawan itu. Qutb al-Din al-Shirazi. Dalam dunia kesusastraan sendiri nih, Wak, dan syair, Persia menghasilkan penyair seperti Arumi, Wak. Arumi, pernah dengar pasti kalian. Adiknya Ghazali, Pak. Bukan Daldildul lagi. Bukan. Bukan. Bukan ya. Gak ada urusan sama Daldildul. Banyak pengaruhnya untuk keilmuan dunia, Wak. Orang-orang hebat mereka ini. Hingga akhirnya penguasaan dan kendali wilayah ini berpindah tangan berkali-kali, Wak, selama berabad-abad berikutnya ketika berbagai kerajaan nih termasuk Turki dan Mongol bergerak melalui persimpangan aktif antara Asia dan Eropa dan Jazirah Arab. Paham kalian? Aku ya bingung. Setelah pergolakan panjang peralihan kekuasaan atas Persia, akhirnya Persia kembali bangkit di masa kekuasaan Kekaisaran Safawi, Wak, tahun 1501 sampai 1796. Wangsa Safawi adalah salah satu wangsa penguasa terpenting di Persia, Wak, dan zaman kekuasaan wangsa ini kerap dianggap sebagai permulaan sejarah Persia modern. Dan di masa inilah ditetapkannya mazhab 12 imam, Wak, dari firqah Syiah sebagai agama resmi kekaisaran. Dan pada puncak kekuasaannya nih, mereka memerintah atas wilayah yang meliputi seluruh wilayah Iran, Azerbaijan, Armenia, sebagian besar wilayah Georgia, Kaukasus, terus Irak, Kuwait, Afghanistan, serta beberapa daerah di Turki, Suriah, tuh Pakistan, Turkmenistan, Uzbekistan sekarang tuh. Itu kuasaan mereka itu. Apal, Pak. Apal betul aku. Pernah kesana, Pak. Enggak. Iya pula. Apalagi aku. Nah, selepas era Safawi, Wak, Iran kemudian diperintah oleh dinasti Afsariyah, Wak, Wangsa Zan atau Qajar. Nah, sejak 1796, klan Qajar mengambil alih kekuasaan yang awalnya menyatukan sisa-sisa kekaisaran. Tapi kemudian di bawah pengaruh Inggris nih, masuk penyakit baru nih. Negara-negara Eropa mulai menjelajahi Iran dan menampakkan pengaruh mereka di sana, ya kan? Penyakit nih udah masuk nih. Nah, pada akhirnya dinasti Qajar kehilangan Armenia, Azerbaijan, Dagestan, Georgia, dan beberapa wilayah penting lainnya jatuh ke tangan Rusia. Persia masih utuh tetapi kehilangan hampir seluruh kekaisarannya di Asia Barat dan Tengah. Gimana itu? Ya, makanya. Nah, pada lewat abad ke-19, Iran memasuki sebuah era baru ketika terjadinya revolusi konstitusi Iran yang merupakan sebuah revolusi yang memperkenalkan sistem monarki konstitusional. Tetapi Syah Iran atau Raja Iran masih berjaya mempertahankan kekuasaan mereka, Wak. Sebuah parlemen yang dinamai Majelis didirikan pada 7 Oktober 1906, ya kan? Penemuan minyak mentah di wilayah Khuzestan nih menarik minat Inggris dan Rusia, Wak, untuk meluaskan pengaruh mereka di Iran. Penyakit baru lagi ada Inggris dan Rusia situ, ya kan? Nah, kedua adidaya ini bersaing untuk memonopoli minyak Iran, Wak, dan akhirnya memecah belah Iran. Maka terjadilah pemberontakan oleh Reza Pahlavi, yang mana ia berhasil menobatkan dirinya nih sendiri menjadi Syah Iran yang baru dan mendirikan dinasti Pahlavi, ya kan? Pada 1935 nih, Reza Shah Pahlavi, Syah Raja tadi itu, terakhir Iran tadi itu, meminta agar semua negara mulai memanggil negaranya Iran. Permintaan ini bahkan diajukan ke hadapan Liga Bangsa-Bangsa, Wak, atau PBB sekarang. Saat itu Inggris menjadi satu-satunya negara yang menentang perubahan nama itu karena nama Iran terlalu mirip dengan Irak. Gak masuk akal ya. Pokoknya nggak setuju. Gak setuju ya. Apapun jadi alasan ya kan. Kalau nggak suka aja jadi alasan ya. Macam siapa? Macam itu. Perubahan nama dikhawatirkan nih, kata Inggris nih, akan menimbulkan kerancuan katanya ya. Terlebih lagi Iran dan Irak sama-sama terlibat dalam Perang Dunia Kedua. Nah, sebagai jalan tengah nih, Reza Shah Pahlavi tadi tuh mengumumkan bahwa sebutan Persia dan Iran sama-sama dapat digunakan. Jadi biar kalian tahu Iran tuh adalah Persia. Pada awalnya nama Iran masih cukup asing bagi sebagian masyarakat dunia, Wak. Tapi seiring berjalannya waktu, Iran menjadi lebih umum digunakan daripada Persia, ya. Syah Reza berkuasa selama hampir 16 tahun sampai 16 September 1941 tatkala ia dipaksa turun tahta oleh Inggris setelah peristiwa invasi Inggris Soviet atas Iran. Inggris menyingkirkannya dan mengangkat putranya, Wak, Muhammad Reza Pahlavi. Anaknya sendiri yang gulingin bapaknya, coba. Mana ini? Kalah maling kundang nih, Wak. Kalah. Parah ini. Nah, akhirnya anak itu pun, si Muhammad Reza Pahlavi tadi, menyerahkan Bahrain beserta sekitar 50 pulau untuk menyenangkan Inggris, Wak, sama Amerika. Habis semuanya tuh dijual tuh, ya kan? Dan macam di mana ya, Wak? Konoha lah, mana lagi? Habis semuanya dijual. Raja Ampat, Aceh pun bisa pindah dibuatnya, ya kan? Bahaya kali emang tingkahnya orang itu. Contoh siapa? Di Muhammad Reza Pahlavi kali kepalanya.
Nah, pada tahun 1979 terjadi revolusi Iran yang menandai runtuhnya monarki dengan digulingkannya Reza Shah Pahlavi. Iran berubah menjadi negara republik dengan nama resmi Republik Islam Iran. Di bawah Ayatullah Ruhollah Khomeini, sang pendiri Republik Islam Iran, menjadikan kemerdekaan Iran terlalu berat untuk ditanggung oleh AS dan Inggris. Masuk nih. Ya. Nah, sejak revolusi Iran, mereka merasa sulit untuk menerima kenyataan bahwa mereka harus kehilangan akses ke sumber daya Iran. Nah, mereka nih, bangsa barat nih, AS Inggris tadi nih, telah bertekad untuk mengubah rezim melalui permusuhan, ancaman, sanksi, dan propaganda, Wak. Kayak gitu memang mainnya orang itu. Ya sampai sekarang. Sampai sekarang, ya. Iya pula. Masalah Iran adalah sumber daya alamnya yang sangat besar, Wak. Iran menduduki peringkat kelima negara di dunia dalam hal nilai sumber daya alamnya. Nah, sumber daya alamnya meliputi kromium, batu bara, tembaga, minyak mentah, biji besi, timah, mangan, gas alam, sulfur, dan seng. Seng pun ada di sana. Asbes kok. Asbes pun ada. Toko bangunan. Toko bangunan. Iran memiliki cadangan gas terbesar kedua, Wak, di dunia. Nah, cadangan minyak yang keempat dia terbesar di dunia. Kayak mana kurang kayanya itu? Makanya sekarang ngeluncurin rudal satu harga 2 miliar lebih murah aja sama dia tuh, ya kan. Pemimpinnya bagus. Coba kalau di Konoha banyak semua, Konoha banyak juga, Wak. Cuman nggak ada rudal. Rudalnya beli, beli apa beli. Ada cireng, Wak. Beli. Cirengnya beli. Nah, Amerika Serikat waktu itu memimpin Inggris dan Uni Eropa dan menghabiskan sebagian besar anggaran serta waktu mereka nih untuk melakukan perubahan rezim, Wak, untuk dapat kembali merampok Iran, terutama untuk akses ke sumber daya alamnya, Wak, yaitu minyak dan gas tadi itu. Jadi sekarang paham ya, Wak, ya, mengapa Iran begitu seksi untuk diperebutkan. Iya pula. Tapi mereka lupa, Wak, Iran mempunyai DNA pejuang dan nama besar leluhurnya, Wak. Persia, ya. Persia bukan sekedar bangsa kemarin sore, Wak. Persia adalah sejarah panjang sebuah kebudayaan yang bahkan mereka para pembenci dan musuh-musuhnya sendiri nih, Persia itu sendiri pun belum lahir. Amerika, Inggris ini itu belum lahir, Persia itu udah ada. Persia adalah tonggak awal peradaban dunia, Wak. Jadi sampai di sini kita paham kan Israel itu sedang berperang sama siapa? Persia yang tercatat berdiri 1000 tahun lalu sebegitu beraninya, Wak. Kenapa kita nih yang situs-situs peninggalan sejarahnya tercatat lebih tua dari mereka, cuma jadi penonton dan budak di negeri sendiri, Wak? Ada link yang terputus nih dengan sejarah peradaban kita, Wak. Ya, link yang sengaja dihilangkan guna mengkerdilkan mental dan semangat anak-anak bangsa, Wak. Jadi itu pentingnya kita harus meluruskan sejarah, ya, Wak. Biar nggak tersesat dan bingung menentukan jati diri kita, Wak. Belum lagi dengan budaya setan pemimpin dan si pembuat kebijakan korup yang sangat rata di setiap arah. Coba, hancur betul udah negara ini, ya. Jati diri udah nggak tahu, nggak punya harga diri. Bahkan pejabat pemerintahnya asik dengan dirinya sendiri, Wak. Dan itu semua tuh tanpa terkecuali, Wak. Semua pejabat di situ rata mereka. Kayak, Wak, emosi aku kalau bahas Konoha nih. Ya, cuman kayak mana? Di sini pula aku hidup, ya kan? Iya pula. Terus gimana, Wak? Ya, kalau menurut kalian kayak mana, Wak? Dampak perang Israel sama Iran nih, Wak? Berpengaruh nggak ke keadaan kita nih di Indonesia nih? Waktu kita dekat nih, Wak. Yuk sama-sama kita bahas di kolom komentar ya. Makan duren di Kedai Mail, kalian pegang Iran atau Israel? Oh iya, Wak.